Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan tentang masalah qanaah. Sebelum saya bahas masalah qanaah, saya akan bacakan dulu satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ilallahi rizquha, kecuali hanya Allah saja yang dapat memberikan rizki. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberikan rizki kepada semua makhluknya. Maka untuk semua kenikmatan itu kita wajib qanaah terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qanaah ini kita tarik dulu menjadi bagi dua. Yang pertama adalah qanaah secara pengertian dunia, dan yang kedua adalah qanaah secara pengertian agama. Qanaah secara pengertian dunia adalah yaitu orang-orang yang mencukupi dirinya dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bernafsu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu qanaah secara dunia. Qanaah secara dunia, saya ulangi, yaitu adalah orang-orang yang mencukupi dirinya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dan tidak bernafsu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Itu qanaah secara dunia. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Qad aflaha man aslama wa rizqu kaffafan. Ya, kata Allah, qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia orang-orang yang beragama Islam. Ya, sungguh berbahagia orang yang beragama Islam, orang yang masuk Islam. Warizku kafafan, dan Allah memberikan rezeki yang cukup baginya. Wa qana'ahallahu bima atahu, dan sifat qanaah menghiasi hidupnya sebagai karunia Allah terhadap dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 10.064. Ya, kata Rasulullah, sungguh bahagia orang-orang yang beragama Islam dan Allah memberikan rezeki yang cukup baginya, dan sifat qanaah menghiasi hidupnya, dan juga itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Itu sifat qanaah secara pengertian dunia. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, laisal gina an kasratil arrodi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu bukanlah ada pada banyak harta. Ya, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan ada pada banyaknya harta. Walakinal gina ina nafsi, tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah orang yang kaya hati. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6446. Itu
orang yang kaya bukan ada pada hartanya, tetapi yang kaya pada hatinya. Maka sifat qanaah terhadap dunia ini adalah sangat penting untuk kita amalkan, karena selama kita tidak qanaah terhadap dunia, maka selama itu pula kita akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak qanaah pasti akan selalu merasa kurang, dan akhirnya kalau perasaan kurang terus-menerus menghantui perjalanan hidupnya, maka rasa bersyukur kepada Allah pun semakin jauh. Maka juga Rasulullah SAW mencela orang yang tidak qanaah. Apa kata Rasulullah SAW? Lau anna libni adama, ya. Kalau manusia atau anak Adam diberikan satu lembah emas, wadiyatin min dahab, maka ia ingin mendapatkan dua lembah emas. Ya, jadi kalau manusia, kata Rasulullah, diberikan satu lembah emas, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan dua lembah emas. Wa ahabba an yakuna lahu illa turab, dan tidak ada yang bisa menutupi mulut manusia illa turab, kecuali tanah, maksudnya kuburan. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang suka bertaubat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini, kalau manusia diberikan satu lembah emas, maka ia pasti ingin mendapatkan dua lembah emas, dan tidak ada yang bisa menutup mulut manusia, kata Rasulullah, kecuali ila turab, kecuali dengan tanah atau kuburan. Nah, untuk itu para hadirin, ya, semoga kita bisa qanaah terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, sekarang itu penjelasan qanaah secara dunia, ya, sikapnya seperti itu. Kemudian sekarang yang kedua adalah qanaah secara pengertian agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, diperhatikan supaya tidak gagal paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan pada hari ini, hai Muhammad, aku telah cukupkan nikmatku atas dirimu. Jadi nikmat di sini adalah aturan agama, hukum-hukum agama, ya. Wa raditu lakum Islam madina, dan Islam pada hari ini, hai Muhammad, telah aku ridhoi sebagai agamamu. Jadi ketika ayat ini turun, maka Islam sudah sempurna. Islam tidak kurang dan juga tidak lebih. Semua sudah dijelaskan, semua sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW yang diteruskan kepada kita, dan wahyu pun dari langit putus, ya, setelah Muhammad meninggal dunia atau wafat, maka wahyu dari langit pun putus, tidak ada lagi manusia yang didatangi Jibril untuk menerima wahyu. Maka Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna. Maka di dalam kesempurnaan ini kita tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi, ya. Jadi saya ambil contoh, misalkan sempurnanya mata manusia adalah dua. Kalau mata manusia ditambah menjadi satu, menjadi tiga, itu namanya tidak sempurna, ya. Mata manusia sempurnanya adalah dua, kalau ditambah satu malah justru merusak kesempurnaan yang sudah sempurna. Atau jari tiga ada 10, ditambah satu menjadi 11,
maka itu tidak sempurna. Ya, penambahan itu justru merusak kesempurnaan. Maka sama dalam hal agama pun, kalau agama kita tambah, kita kurangi, kita manipulasi, ya, kita bermanuver dalam agama, menambah-nambah, maka agama ini juga akan rusak dari kesempurnaannya. Maka kita jangan menambah-nambah dalam urusan syariat. Ya, maka Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah yang sering diulang oleh beliau, apa kata Nabi? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dengan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh dari kami. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, maka orang-orang yang suka menambah-nambah atau mengurangi dalam urusan syariat atau dalam urusan agama, maka dia termasuk orang yang tidak qanaah terhadap agamanya. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang masalah qanaah ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, wabil khusus bagi diri saya yang menjelaskan, yang menyampaikan, umumnya bagi para hadirin semuanya. Nasrul minallah wa wafatun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.